bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Warta Jemaat Minggu 20 Desember 2020. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat pada hari ini, Minggu 20 Desember 2020. Baik bagi Bapak, Ibu, Saudara yang beribadah di gedung Gereja Eka Sinta, maupun yang beribadah di rumah secara mandiri melalui siaran online. Selamat menghayati suasana Adventus keempat menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Penegasan warta jemaat disampaikan sebagai berikut. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merayakannya sejak tanggal 20 sampai dengan 26 Desember 2020, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Selanjutnya, informasi terkait ibadah di gedung Gereja Eka Sinta. 1. Ibadah hari Minggu. Ibadah Minggu di gedung gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu di gereja akan dilakukan 2 kali jam ibadah, yakni ibadah pukul 08.00 WIB dan ibadah pukul 16.00 WIB. Jumlah kehadiran warga jemaat di gedung gereja setiap kali ibadah hari Minggu dibatasi maksimal 80 orang dengan tidak membawa anak-anak. Kedua, ibadah Natal dan tutup tahun. Ibadah malam Natal 24 Desember 2020 dilaksanakan secara online live streaming. Ibadah Natal pertama. Ibadah Natal 25 Desember 2020 dilaksanakan secara online di rumah secara mandiri. Juga secara onsite di gedung gereja dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pukul 06.30 WIB kedua, ibadah pukul 08.30 WIB ketiga, ibadah pukul 10.30 WIB, dan ibadah pukul 16.00 WIB. Atau dapat juga diikuti secara on demand atau siaran tunda di channel YouTube Gereja Eka Sinta Menteng. Diberitahukan bahwa jumlah kehadiran pada setiap sesi ibadah Natal dibatasi maksimal 80 orang. 3. Ibadah Natal kedua. Ibadah Natal kedua tanggal 26 Desember 2020 ini khusus untuk peserta peneguhan sidi dan pelayanan baptisan yang dibagi menjadi 2 sesi sebagai berikut. Ibadah pada pukul 07.00 WIB dilayani baptisan kudus anak. Dan pada ibadah pukul 10.00 WIB khusus untuk peneguhan sedi. Keempat, ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun dilaksanakan secara online, juga onsite di gedung gereja dan akan dilayani perjamuan kudus. Dengan jadwal ibadah tutup tahun sebagai berikut. 1. Ibadah pada pukul 13.00 WIB
kedua ibadah pada pukul 16.30 WIB dan ibadah pada pukul 18.00 WIB. Hotline pendaftaran kehadiran untuk seluruh jenis dan jam kebaktian. Untuk kehadiran warga jemaat berkaitan dengan pemberlakuan penerapan protokol kesehatan, maka rencana kehadiran warga jemaat untuk mengikuti ibadah di gedung gereja agar disampaikan melalui SMS ke nomor hotline yang tertera pada layar LCD dan juga di warta jemaat. Rencana kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Minggu, ibadah Natal, dan ibadah tutup tahun dapat diinformasikan pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. 3. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan dari anggota jemaat dapat diberikan pada kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, dan kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Khusus yang beribadah di gedung gereja, penyampaian persembahan akan diatur oleh petugas pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor yang tertera pada layar tayangan ibadah secara online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng melalui WhatsApp sebagai bahan laporan. 4. Informasi atau berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirimkan dalam bentuk file PDF pada WhatsApp grup jemaat. 5. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis Jemaat GKI Kasinta Menteng. Kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Mewakili penutua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah Minggu di gedung gereja ini menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulantina STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari ini. Terakhir, kami mengucapkan salam sehat, tetap taat protokol kesehatan dari pemerintah, dan terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan benar-benar tuntas dari negara kita. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Salam, warga Jemaat GKI Kasinta Menteng. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent keempat yang mempunyai arti khusus, yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. 4 lilin menyala, melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya, serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 50, bait yang pertama dan bait yang kedua. Fajar yang baru sudah reka.
Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nats pembimbing. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Di muka Tuhan Yesus. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan yang rendah ini. Kami datang di hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri dalam dosa. Kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setiamu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang ketiga. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas
Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab Yesaya 61 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 yang berbunyi demikian. Dengan perikop kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun neruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sedemikian tahu firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Masa Raya Adventus yang keempat, terambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama ayat 46 hingga ayat yang ke-56, yang demikian bunyinya dengan perikop,
nyanyian pujian Maria. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tidak terasa ya Tuhan, hari-hari berjalan dengan baik. Hari ini kami sudah memasuki hari ke-20 di bulan Desember 2020. Luar biasa cinta kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai manusia. Kami mendapatkan pemeliharaan kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama membaca, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan, iman, pengharapan, dan kepercayaan kami kepada sesama bahkan kepadamu. Biarlah roh, pengertian, pemahaman ketika kami membaca agar kami mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Melewati pembacaan dan perenungan firman mulai Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 hingga ayat yang ke-56. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua ketika kami merenungkannya bersama-sama. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal pertama ayat 46 hingga ayat yang ke-56 demikian bunyinya. Dengan perikop nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Shalom Ibu Bapak sedang jemaat kekasih Tuhan dan sidang masa raya Adventus yang keempat. Tidak terasa waktu demi waktu berjalan dengan baik. Kita memasuki masa raya Adventus yang keempat, di mana firman Tuhan hari ini akan kita gumuli bersama-sama dalam Injil Lukas pasal pertama ayat 46 hingga ayat 56. Saya akan mengambil tema berjudul hidup selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ibu Bapak, sidang jemaat kekasih Tuhan, siapa yang menyangka bisa seperti ini menjadi ibu yang dipilih Allah untuk mengandung bayi Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya mungkin dalam kehidupan. Allah ternyata bebas memilih siapapun orangnya yang latar belakang pun menjadi alat di tangannya. Misalnya seperti Maria. Maria dipakai oleh Allah menjadi alat di tangannya untuk melahirkan Yesus sebagai sang juru selamat. Nas di atas merupakan kesukacitaan Maria, pujiannya kepada Allah, ia berbahagia
apa yang terjadi dan yang dialami. Pada awalnya memang Maria hampir-hampir putus asa. Karena mana mungkin dia bisa mengandung, menikah saja ia belum, apa kata orang? Ibu bapak sedang jemaat kekasih Tuhan, istilah di zaman saya pada saat ini, menikah karena kecelakaan atau mengandung atau hamil, yaitu bila terjadi ada masing-masing mungkin biasa-biasa saja. Nah tapi berbeda dengan Maria, ibu bapak sering jemaat kekasih Tuhan, luar biasa. Menikah dia belum dengan Yusuf, tiba-tiba dia mengandung. Banyak orang tidak mengerti, kok bisa ini terjadi dalam kehidupan Maria? Kenapa? Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya hari ini mengatakan kepada kita, Maria tidak melanggar etika moral yang mengandung atau hamil karena rencana Tuhan. Kita ketahui secara singkat cerita dalam ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, dikatakannya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Luar biasa ibu bapak. Tidak ada yang diragukan lagi, semuanya bagi Maria sangat jelas dan ia percaya atas kuasa kehendak Allah. Ayat 45 dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana dan bersedia menghadapinya. Walaupun tentu berbeda dengan orang lain yang jelas tidak tahu secara keseluruhan akan hal itu. Bagi orang yang tidak memahami, mana mungkin ya seorang gadis bisa mengandung tanpa berhubungan dengan pria. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, Maria tahu ia berada di tangan yang tepat, yaitu Allah yang maha kuasa. Ia berbahagia melakukan hal itu, jelas dalam nyanyian pujian Maria. Bapak Ibu, kalau secara dunia ya, ketika misalnya salah satu contoh, misalnya ada keluarga kita yang mengandung, mana mungkin dia bisa bersuka cita, malah mungkin dikatakan dia akan membawa hal yang tidak baik bagi keluarga. Tapi berbeda dengan Maria. Bagaimana Maria bersyukur dengan hal ini yang ia alami dan terjadi. Allah adalah juru selamat. Perbuatannya besar. Ia berkuasa terhadap yang jahat, congkak dan lain sebagainya. Bahkan penolong yang lemah dan tertindas. Setia kepada janjinya. Ingat sejarah bangsa Israel. Ibu bapak sidang masa raya Adventus yang dikasih Tuhan. Sikap Maria ini adalah sikap yang bisa menjadi perempuan atau menjadi perenungan bagi kita dalam keadaan apapun. Secara umum kita manusia. Dan secara khusus kaum perempuan, segala sesuatu hal itu bisa terjadi terhadap kita. Tetapi apakah kita mampu seperti Maria untuk tetap tabah, bersyukur dan berbahagia? Mana mungkin secara manusia. Memang ibu bapak sedang jemaat kekasih Tuhan, tidak mudah hal ini, apalagi budaya Yahudi yang mengikat Maria sebagai seorang perempuan Yahudi yang tentu ada aturan-aturannya. Memiliki hati yang percaya kepada Maria ini sungguh luar biasa pergumulan hidup yang dia jalani sebagai perempuan. Nah ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata Maria terus berjalan menghadapinya. Karena ia mempunyai keyakinan atau kepercayaan bahwa segala yang ia lakukan adalah benar dan berada di
di tangan yang tepat, yaitu tangan Allah. Pertanyaannya ialah, mampukah kita seperti Maria? Komitmen yang sungguh luar biasa, hai kaum perempuan, adalah kita memiliki hati seperti Maria walaupun resiko, tapi sudah berkomitmen kepada dirinya terlebih kepada Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Maria, Maria terima. Ternyata Maria berbahagia. Dari sekian ribu manusia mungkin tidak ada yang terjadi, hanya satu peristiwa yang boleh terjadi. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin boleh saya katakan sangat sulit ini dilakukan. Tapi Maria tidak. Firman-Nya mau mengajak kepada kita bersama-sama adalah kuatkan, teguhkanlah hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan ada kekhawatiran apalagi kegentaran. Sudahkah kita memiliki keyakinan kepada rancangan Tuhan? Dengan pertolongan Tuhan Yesus, apa yang kita akan hadapi di sepanjang hari-hari kehidupan. Nah, persoalannya ialah, ibu bapak sedang jemaat kekasih Tuhan, mampukah kita menjalankannya seperti Maria ini? Kenapa Tuhan pakai Maria? Apakah kita sebagai manusia secara umum atau sebagai kaum perempuan secara khusus, yaitu jalani hadapi setiap kehidupan ini? Tuhan menghendaki kita harus maju dan melakukan hal yang berkenan kepadanya. Jangan mundur, tetap ada rancangan Tuhan yang terbaik untuk umatnya. Lalu kita kaitkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Hampir 10 bulan kita boleh menjalani COVID-19. Adakah peristiwa COVID-19 ini kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita? Dan tidak ada seorang pun yang akan menyangka bahwa COVID-19 terjadi di tahun 2020. Apa sih maksud dan rencana dan rancangan Tuhan ketika COVID-19 terjadi dalam kehidupan kita? Ini mau mengatakan kepada kita secara bersama-sama ialah ibu bapak sidang masyarakat Adventus yang dikasih Tuhan. Bukankah ketika COVID-19 kita lebih banyak di rumah? Kita tentunya akan lebih banyak bersekutu, lebih banyak memuji dan memuliakan Tuhan. Apa yang kita hadapi ke depan? Sudahkah kita memahaminya dalam perjalanan kehidupan kita? Dan sudahkah itu kita akan lakukan? Sosok Maria patut kita teladani karena ketaatan dan kesetiaannya mendampingi Yesus selama di dunia ini. Hal ini adalah sikap Maria menerima kenyataan bahwa dirinya mengandung dan dipilih sebagai ibu Yesus dengan pasrah dan tidak panik, bahkan ia bersuka cita. Nah, apakah dengan situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini kita tetap bersuka cita di dalam kasih karunia Tuhan? Kita bisa lihat dari nyanyian Maria ketika mengunjungi saudaranya Elizabeth yang menunjukkan hati gembira, memuliakan Allah dan memuji kebaikan Allah. Sikap Maria menghadapi persoalan hidup, dirinya hamil padahal belum menikah, dengan menerimanya dan hati gembira dan bersuka cita, patut kita contoh dan kita teladani. Banyak orang menghadapi persoalan hidup mengalami stres, cemas, khawatir, pesimis, takut, kehilangan sukacita. Tidak seperti Maria bergembira dengan pasrah dan hati gembira. Firman Tuhan hari ini menasihati kita agar jangan takut menghadapi persoalan hidup, tetapi hadapilah dengan sukacita. Karena semua yang terjadi dalam perjalanan hidup kita ada maksud, ada rencana, ada kehendak Tuhan. Sukacita ilahi adalah tanda hadirat Allah dan tanda Roh Kudus bekerja dalam hidup kita.
Maka dari itu hendaklah hidup kita penuh dengan kegembiraan dan sukacita senantiasa walaupun kita menghadapi persoalan pergumulan. Ibu Bapak sidang masyarakat Adventus yang dikasih Tuhan, semoga perenungan kita mengenai sikap Maria menghadapi persoalan hidup dengan hati yang berserah kepada Allah membuat dirinya bersukacita menjadi teladan bagi kita, mencontoh sikapnya ketika kita mengalami masalah hidup. Jangan kita putus asa. Galau boleh saja, tapi jangan lebih besar kegalauan daripada penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita yang mendengar, kita yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kemudian kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita masuk dalam saat teduh. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-kebaikan dan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Apa yang Kau nyatakan bagi kami sepanjang 1 minggu yang lalu itu akan memberikan motivasi bagi kami bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu ketika kami setia, ketika kami taat, ketika kami patuh kepadamu. Ada banyak pembelajaran yang diajarkan oleh Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-56. Kami belajar dari sosok Maria yang akan memberikan contoh dan teladan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah apa yang Kau nyatakan bagi Maria, Engkau menepati janjinya dan melindungi umatnya. Kasih setiamu luar biasa besar dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh melewati perkara-perkara hidup yang boleh terjadi dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Khususnya ya Tuhan, kami sedang menghadapi COVID-19. Tapi kami percaya dan kami yakin di dalam penyertaan Tuhan, kami terbebas dari sakit penyakit yang sedang terjadi. Ajar kami tetap setia mentaati aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan yang berlaku dimanapun kami berada. Tidak hanya pemerintah yang boleh mengatur kehidupan kami Tuhan, tapi Engkau pun senantiasa mengatur tata kehidupan kami masing-masing. Karena Engkau mau mengajar kami. Apa yang Kau ajarkan ternyata membawa berkat dan sukacita. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa, sehingga apa yang kami minta hari ini boleh layak di hadapan-Mu yang kudus. Kami memasuki masa raya Adventus yang keempat. Biarlah masa-masa raya Adventus menjadi masa-masa perenungan dalam perjalanan hidup kami, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Agar kami memaknai ya Tuhan masa-masa penantian. Tapi ketika kami menanti, kami tidak hanya tinggal diam, tapi kami bergerak. Kami melakukan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Tuhan. 20 hari tidak terasa kami boleh jalani kehidupan kami dengan baik. Semuanya bukan karena hebat kuat kami, tapi karena kasih anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami masing-masing ada dan berada bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah hari-hari selanjutnya kasih penyertaan Tuhan pun kami rasakan dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa ya Bapa, bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, kesakitan, karena berbagai penderitaan penyakit yang sedang mereka hadapi.
Sembuhkanlah mereka Tuhan. Dalam kuasa kasih setiamu, berikan kesempatan bagi mereka untuk boleh menikmati hari hidup dengan baik. Sehingga mereka dapat memahami, mengerti maksud rencana Tuhan ketika kami dalam keadaan sakit. Ketika kami pun dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang telah dirusak oleh dosa. Engkau mau mengajak kami Tuhan kembali kepadamu. Kami berdoa untuk kelangsungan kehidupan jemaat yang ada di Jemaat Eka Sinta Menteng. Bapak Ibu penetua dan diakon, guru Injil, guru agama, guru sekolah minggu. Bahkan bagi para pendeta. Berkati ketika kami dalam kebersamaan melayani. Biarlah kami melayani dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Biarlah kami tidak dipengaruhi dengan keadaan-keadaan apapun Tuhan. Biarlah iman kepercayaan kami pun semakin hari semakin dikuatkan. Kami berdoa untuk penjaringan Bapak Ibu penetua dan diakon untuk masa periode 2021. Berkati Tuhan ketika Bapak Ibu dengan sukacita terpilih dan terpanggil untuk melayani Tuhan. Karena memang jujur tidak mudah untuk kami boleh lakukan. Tapi ketika kami melakukannya dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita, maka segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Masa satu periode akan berakhir dan kami akan bersama-sama menyiapkan diri ketika terpanggil, ketika terpilih untuk menjadi bagian pelayanan bersama Bapak Ibu pendeta. Berkati Tuhan ketulusan hati Ibu Bapak yang bersedia mengabdi diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami menyadari Tuhan ketika kami lakukan itu sebenarnya adalah sebagai ungkapan syukur kami karena Tuhan Yesus sudah baik dalam hidup kami. Itulah yang dapat kami lakukan. Kami dapat melakukan pelayanan di Jemaat Eka Sinta Menteng dan sekitarnya. Bapak yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena tim ibadah boleh berjalan dengan baik selama ini. Selama COVID-19, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Baik pemain musik, song leader, liturgos, pembaca warta jemaat, pendeta, dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan. Kami percaya pelayanan yang kami lakukan akan semakin menguatkan iman, pengharapan kasih jemaat kepada sesama bahkan kepada Tuhan. Sehingga kami tidak dikalahkan oleh pengaruh-pengaruh dunia, tapi kami boleh dikalahkan karena kuasa Tuhan boleh ada dan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau rancangkan dalam perjalanan hidup kami. Kenapa Engkau pilih Maria? Karena Engkau menganggap Maria mampu dan sanggup untuk menghadapi persoalan kehidupan yang berat. Bahkan Engkau juga memberikan masalah-masalah hidup. Engkau menganggap kami sanggup dan mampu karena kami tetap bersandar. Hanya Engkau yang memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk mengatasi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah perbuatan-perbuatan besarnya terutama melalui peristiwa Natal membuktikan hal itu. Tetapi tidak kepada Maria saja, nyanyian pujian Maria yang syarat dengan kutipan dan singgungan kepada nas-nas perjanjian lama. Juga menyatakan bahwa Allah berpihak kepada mereka yang takut akan Dia. Bapa di surga, Bapa yang penuh pengasih, melalui masa raya Adventus keempat ini, keberpihakan Allah bagi orang-orang Kristen masa kini berimplikasi dalam dua hal. Dalam kehidupan Allah terhadap umatnya. Kami patut bersyukur dan memuliakan Allah. Karena Allah yang adil dan aktif berpihak. Mengerjakan rencananya bagi umat manusia. Kedua, respon kami terhadap keberpihakan Allah penting bagi kami untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Allah melalui kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang boleh kami lakukan dalam hidup ini. Sempurnakan doa kami ini Bapa, yang Kau ajarkan kepada murid-Mu. Bersama hari dan kini kami naikkan kembali dalam kebersamaan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sampailah kita pada persembahan syukur yang pertama dan persembahan syukur yang kedua, dan sebagai nats pengantar yang terambil dari Yesaya 60 ayat yang ke-6b. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menompang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami untukmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpul, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, Kandang Domba Itu Rumahnya, bait yang pertama dan bait yang kedua. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha
kita dengan damai dan selamat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama tim ibadah pada hari Minggu 20 Desember 2020 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan